Saya melihat ini ada pengalihan isu yang sengaja memang dilakukan. Dan sekali lagi, kami aksi sudah melakukan prosedur secara konstitusi, sudah menjalani secara undang-undang gitu, bahwa aksi ini sudah diberitahukan kepada pihak Mabes dan Polda, dan jelas sudah terima juga gitu ya. Artinya nggak usah khawatir juga. Dan kalaupun nanti ada yang tadi kelompok Beni Ramdhani gitu, saya kira saya juga nggak yakin juga lah mereka menurunkan seluruh, atau kalau mau mereka nunggangi kita gitu ya. Tapi nanti ada strategi-strategi yang akan sudah kita barikade supaya tidak ada penumpang gelap di aksi-aksi kami. Aksi kami jelas gitu, bahwa tuntutan kami adalah hapuskan Undang-Undang Cipta Kerja, cabut Undang-Undang Cipta Kerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Iya, gimana kabarnya Bu Mira? Alhamdulillah sehat. Iya, Bu Mira, gimana ini soal rencana 10 Agustus? Saya kira rencana itu tidak bisa dipisahkan dengan latar dinamika yang sekarang ini terjadi pada Rocky Gerung, dan itu sebagai satu bagian dari dinamika agenda perubahan yang diusung oleh buruh di berbagai aliansi-aliansi yang dilakukan. Seberapa jauh sih sebetulnya latar dari agenda aksi, dan apa agenda substansi aksi yang akan diusung, Bu Mira Sumirat? Iya, latar belakang munculnya agenda aksi tanggal 10 Agustus 2023 itu sesungguhnya sudah sangat lama kita rencanakan. Perlu waktu sekitar hampir 6 bulan kita melakukan konsolidasi dari ujung, yaitu Aceh sampai kemudian Papua. Kami mengadakan konsolidasi untuk kawan-kawan pekerja buruh. Sangat jelas sekali agenda kami adalah satu, menuntut dihapuskannya, dicabutnya Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja, karena memang tadi dikatakan oleh Mas Slamet bahwa sungguhnya Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja ini sudah dinyatakan inkonstitusional 2021 dan diberikan waktu 2 tahun kepada pemerintah oleh Mahkamah Konstitusi untuk diperbaiki. Sayang sekali di Desember 2022 pemerintah malah menerbitkan Perpu, namanya Perpu Cipta Kerja, yang isinya ternyata copy paste hampir sama dengan Undang-Undang Cipta Kerja yang sudah dinyatakan inkonstitusional tersebut. Lalu kemudian dibawa ke DPR RI, dan tanpa lagi malu-malu lagi DPR RI sudah mengetok palunya untuk mensahkan menjadi undang-undang lagi. Jadi kembali lagi muter, kemudian para buruh melakukan GR, judicial review, aspek Indonesia, saya ada di dalamnya sebagai penggugat gitu ya. Nah, tentu ini kan kita ini kan bagaikan lingkaran setan yang terus berputar, tidak ada habis-habisnya, di mana kami sebagai buruh, pekerja dan juga rakyat melakukan GR itu menggunakan uang kami sendiri. Kami nggak dibiayai oleh negara, oleh siapapun, artinya dari kantong para buruh kami menggugat itu. Jadi ini luar biasa, rakyat berhadapan dengan negara kan gitu ya, negara yang luar biasa memiliki segala kedikdayaannya lah, segala kemampuannya untuk melawan rakyat. Nah, kami sadar betul di mana situasi hukum kita seperti ini, kemudian juga kita berhadapan dengan banyak sekali quote and quote ya, banyak sekali itu juga dan mafia hukum di sana. Kami sadar betul bahwa ternyata hanya GR saja, membuat saja itu nggak cukup. Maka dari itu kami melakukan aksi di tanggal 10 Agustus 2023 yang salah satunya dari 4 kalau tidak salah tuntutan kami adalah agar pemerintah mencabut Undang-Undang Cipta Kerja tahun 2023. Nah, terkait dengan Bung Rocky ya, itu Bung Rocky menyampaikan ketika statement yang sekarang lagi viral dan membuat heboh, dan seorang jenderal sekelas Jenderal Muldoko, mantan jenderal, itu juga sampai meradang dan turun tangan. Saya kira itu saya ada di sana gitu. Jadi saya menjadi saksi di sana. Jadi beliau menyampaikan banyak hal di depan kami pada saat itu konsolidasi buruh Bekasi, menyampaikan banyak hal, dan memang kami mengundang beliau gitu ya untuk memberikan semangat, sebenarnya untuk memberikan semangat dan perspektif keilmuan yang tentu sudah tidak lagi diragukan ya, keilmuannya Bung Rocky gitu.
Dan ada kalimat terkait dengan yang sekarang sedang menjadi diadukan di Bareskrim, di Polda dan sebagainya oleh kelompok-kelompok tertentu. Saya kira tadi disampaikan oleh Bung Dr. Muhammad Taufik, kemudian Dr. Erwin, ini tentu matinya demokrasi di Indonesia, dan betapa mereka nggak fair dan curang juga nih kelompok-kelompok yang mengadukan Bung Rocky ya. Seharusnya mereka nggak pernah tuh ada statement dari mereka, dari kelompok-kelompok yang mengadukan Bung Rocky ini untuk berempati kepada nasib pekerja buruh yang gara-gara Omnibus Law Cipta Kerja, buruh dan juga pekerja dan rakyat Indonesia itu merana, menderita. Bisa dibayangkan oleh Mas Slamet ya, saya ini memimpin organisasi kawan-kawan sektor jasa kerah putih ya, jadi bukan pabrik ya, sektor jasa. Dan rata-rata gaji mereka tuh di atas upah minimum gitu ya. Dan ini betul-betul pengaruhnya, dampaknya, menghancurkannya undang-undang ini ya terhadap nasib pekerja buruh. Ada gini, ketika para manajer-manajer yang nanti pesangonnya kurang lebih mungkin hampir 1 miliar gitu ya, ratusan juta, sekitar 700 juta, 500 juta, mereka akan gara-gara undang-undang Cipta Kerja Omnibus Law ini, mereka tidak akan mendapatkan lagi tuh uang yang 1 miliar 700 juta. Bisa jadi mereka hanya mendapatkan 25 juta rupiah gitu ya, bisa jadi hanya mendapatkan 50 juta rupiah saja. Apalagi kawan-kawan yang mendapatkan harusnya dapat pesangon 100 juta, itu cuma dapat 40 jutaan gitu. Jadi ini gara-gara Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Law. Artinya betapa berdampak cukup menghancurkan dan sangat luas Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Law itu. Maka dari itu bagi kami di sektor jasa gitu ya, di sektor kawan-kawan kerah putih ini menjadi satu agenda yang sangat penting. Kenapa kami melakukan aksi tanggal 10 Agustus dan tidak ada, tadi saya sampaikan, kelompok-kelompok yang mengadukan Bung Rocky ini nggak ada yang belain kami, nggak ada yang mau berempati membela atau membuat statement, oh iya Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Law itu sangat buruk, itu nggak ada. Jadi mereka saya malah curiga, kami curiga bahwa pengaduan hal-hal heboh yang dibuat oleh mereka, mengadukan Bung Rocky dan sebagainya, hanya untuk mengalihkan perhatian saja, supaya nanti Undang-Undang Cipta Kerja itu juga tidak menjadi perhatian khusus dari presiden gitu ya, dari pemerintah. Karena ini sidangnya sudah berjalan dan kami ada satu agenda pemanggilan presiden untuk memberikan klarifikasi, tapi diwakili oleh sekelas sekjen, itu sekjennya pun dari kementerian gitu ya. Artinya tidak serius juga, dan kawan-kawan DPR juga diundang, banyak yang nggak datang juga, sayang gitu ya. Dan artinya mereka nggak konsentrasi. Tapi giliran Bung Rocky menyampaikan yang saya kira nggak terlalu lah, tadi disampaikan oleh Dr. Muhammad Taufik dan juga Dr. Erwin, ini hal yang sangat kecil, dan banyak juga kan kawan-kawan juga sudah menunjukkan statement-statement yang kepada pemerintah presiden. Kalau disandingkan, ya saya balik lagi nih ya, saya seorang Muslim. Kalau disandingkan ke Rasulullah gitu ya, sebagai pemimpin yang besar, ini nggak ada apa-apanya gitu loh penghinaan ini gitu, nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan penghinaan yang dirasakan oleh Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Artinya ini masalah sangat-sangat kecil, tetapi saya melihat ini ada pengalihan isu yang sengaja memang dilakukan. Dan sekali lagi, kami aksi sudah melakukan prosedur secara konstitusi, sudah menjalani secara undang-undang gitu, bahwa aksi ini sudah diberitahukan kepada pihak Mabes dan Polda, dan jelas sudah terima juga gitu ya. Artinya nggak usah khawatir juga. Dan kalaupun nanti ada yang tadi kelompok Beni Ramdhani gitu, saya kira saya juga nggak yakin juga lah mereka menurunkan seluruh, atau kalau mau mereka nunggangi kita gitu. Tapi nanti ada strategi yang akan sudah kita barikade supaya tidak ada penumpang gelap di aksi-aksi kami. Aksi kami jelas gitu, bahwa tuntutan kami adalah hapuskan Undang-Undang Cipta Kerja, cabut Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Law. Yang kedua, jalankan Undang-Undang Jaminan Sistem Sosial, cabut Undang-Undang Kesehatan juga, dan cabut Undang-Undang terkait dengan pelaporan keuangan perbankan. Itu Mas Slamet.